Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, baik nikmat iman dan Islam, kesempatan, kesehatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan hadis kita yang insyaallah malam hari ini kita sudah masuk pada hadis yang ke-19, yaitu dengan tema menjaga hak Allah dan memahami takdir. Menjaga hak Allah dan memahami takdir. Saya bacakan hadisnya dari An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dan mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Ya, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas. Jadi anaknya Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita baca radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ya. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Karena Abbas dengan Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersaudara. Maka Abdullah bin Abbas itu adalah sepupu Nabi yang julukannya banyak. Ya, julukannya banyak. Ya, di antaranya adalah disebut sebagai hibrul ummah, tintanya umat. Dan di antara julukannya lain adalah tarjumul Quran, yaitu penerjemah Quran. Di antara julukannya lagi adalah bahrul ilmi, yaitu lautan ilmu. Di antara julukannya lagi adalah mufassirul Quran, yaitu penafsir Al-Quran. Jadi banyak julukannya. Semuanya adalah terkait dengan Al-Quran dan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di belakang di sini tidak disebutkan entah di atas kendaraan maupun bukan di atas kendaraan. Yang jelasnya pada waktu itu Abdullah bin Abbas adalah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa keadaan tersebut itu di atas kendaraan maupun bukan. Kuntu halfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda,
mengatakan ya gulam, dan ini Rasulullah berkata kepada Abdullah ibnu Abbas, ya, karena memang ya masih jauh lebih anak-anak dibandingkan Rasulullah. Ya gulam, gulam itu kira-kira umuran ya 9 tahun, 10 tahun, ya, itu gulam. Ya gulam, wahai anak muda. Jadi sudah bahasanya kalau di sini remaja, ya. Kalau di zaman itu Bapak Ibu sekalian 9 tahun itu sudah remaja, ya. Makanya Rasulullah menikah dengan Aisyah itu di umur 6 tahun dan bersama di umur 9 tahun, ya. Kalau kita di umur 9 tahun hari ini belum remaja, ya, masih anak-anak sekali, ya. Ya gulam, wahai anak remaja. Nah, yang kedua, kata gulam ini dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian itu adalah kalimat yang lembut. Kalimat yang lembut. Ketika seorang anak dipanggil gulam itu merasa disayangi. Ya, orang Arab kalau dipanggil gulam itu merasa dicintai, disayangi, disenangi. Tidak ada rasa benci di dalamnya. Berbeda Bapak Ibu sekalian, kata anak, ya walad, itu panggilan biasa. Entah dipanggil dalam keadaan kita suka maupun tidak suka, bisa jadi. Tetapi kata ya gulam itu dalam keadaan suka, dalam keadaan senang, cinta, lembut, ya. Dan begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan anak-anak maupun anak remaja ataupun kaum muslimin, ya, lembut. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Sungguh saya ingin mengajarimu beberapa kalimat. Nah, ada juga faedah yang sangat penting di sini. Ketika Rasulullah, inni u'allimuka kalimat, sungguh saya ingin mengajarimu beberapa kalimat, padahal kalimat yang akan disebutkan itu adalah perintah. Kenapa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan saya ingin memerintahkan kamu? Saya ingin memerintah kamu. Tapi Rasulullah mengatakan saya ingin mengajarimu. Ya, ini faedah yang perlu kita ketahui. Ya. Karena rahasia dibalik daripada kalimat ini itu banyak. Yang pertama adalah ketika diucapkan u'allimuka, saya ingin mengajarimu, maka orang yang nantinya akan diperintah itu merasa dilembutkan. Yang kedua, dia siap menerima ilmu karena kalimatnya saya ingin mengajarimu, berarti ada bentuk pengajaran di dalamnya walaupun isinya adalah perintah. Isinya adalah perintah. Tapi Rasulullah mengatakan saya ingin mengajarimu, memberimu pengajaran. Maka si yang akan diperintah nanti ini siap untuk menerima. Karena pada hakikatnya manusia, Bapak Ibu sekalian, itu senang pada ilmu dan kurang senang diperintah. Ya. Jadi padahal kalimat yang akan disebutkan Nabi itu adalah perintah. Tapi Rasulullah ingin mengajak orang agar supaya yang nanti perintah itu tidak menjadi sebuah beban bagi dia, tetapi sebuah pengajaran, sebuah ilmu di dalamnya. Maka Rasulullah tidak mengatakan saya ingin memerintah kamu, saya ingin meminta tolong, enggak. Tetapi Rasulullah mengatakan saya ingin mengajarimu. Faedah yang lain, ini adalah seorang nabi. Ini adalah seorang nabi. Mendapatkan pengajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suatu yang sangat mulia. Ya. Maka ketika seorang sahabat dipanggil untuk diajari, itu suatu hal yang sangat luar biasa, yang sangat mulia, yang disenangi oleh para sahabat. Begitu juga dengan seorang guru. Ketika seorang guru memanggil muridnya, seorang ulama memanggil murid-muridnya dengan mengatakan saya ingin mengajarimu, sang murid-murid itu pasti akan senang. Ya, sang murid pasti akan senang. Biasa Pak, coba panggil anak kita, santri-santri kita, dek sini, nah, ayo kita mau belajar. Senang itu.
Padahal dalam pelajaran yang akan disampaikan ini semuanya perintah. Semuanya adalah perintah. Coba berdiri Ki, coba sholat 2 rakaat, itu kan perintah. Akhirnya kita latih dia, kita ajarin dia dalam sholat itu dengan bacaan-bacaannya dan seterusnya, gerakan-gerakannya. Tapi yang diperintah nantinya dengan kalimat itu, dia merasa dia akan mendapatkan ilmu, akan menerima ilmu dengan kalimat saya ingin mengajarimu, walaupun isinya adalah perintah. Dibandingkan kalau kita sini nak, saya mau suruh, itu berlari satu-satu, itu kabur. Sini nak, mau Kiku suruh, siapa yang mau disuruh? Enggak ada itu yang mau disuruh, jarang ya. Walaupun di depan kita mengatakan saya, daripada hakikatnya Bapak Ibu sekalian enggak ada sebenarnya yang mau disuruh-suruh ya. Enggak ada yang mau disuruh-suruh. Tapi sebagai adabnya seorang santri, sebagai murid kepada gurunya, nggak mungkin di depan gurunya kemudian dengan adabnya mengatakan saya tidak mau Ustadz, saya tidak mau guru ya. Seorang guru memerintah itu adalah suatu kemuliaan juga, kita mendapatkan bagian untuk diperintah atau diminta tolongin oleh seorang guru kita. Tetapi kalimat muallimuka, saya ingin mengajarimu, itu lebih lembut daripada saya ingin menyuruhmu. Lalu kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu ya. Bagaimana cara menjaga Allah ya? Nggak bisa kita menjaga Allah kalau secara logika. Ihfazillah, jagalah Allah, gimana caranya menjaga Allah? Tapi dijelaskan oleh ulama kita, maksud daripada hadis ini ihfazillah adalah jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala, jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu cara menjaga Allah ya. Begitu cara menjaga Allah. Ihfazillah artinya adalah jagalah Allah, artinya adalah jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang isinya berupa perintah dan larangan. Laksanakan perintah itu dan jauhi larangan tersebut. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah maka kamu akan menemukannya di depanmu. Nah, siapa yang kita temukan? Apakah kita akan menemukan Allah di depan kita? Itu dijelaskan oleh ulama kita, maksudnya adalah kita akan mendapatkan bertemu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jaga syariat Allah, maka Anda akan bertemu dengan setiap pertolongan demi pertolongan Allah. Jaga syariat Allah, maka Anda akan senantiasa menerima pertolongan Allah. Ya. Tajidhu tujahak. Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan sampai selesai hadisnya. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah bahwa sekiranya umat, semua orang manusia, mereka berkumpul bersatu ingin memberikan manfaat kepadamu, manfaat itu tidak akan terjadi kepadamu kecuali sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun seandainya dari sejak Adam sampai hari kiamat mereka berkumpul ingin memberikan manfaat kepada kita, maka itu tidak akan terjadi kalau itu belum tercatat, kalau itu tidak tercatat sebagai takdir kita, sebagai catatan kita. Nggak akan terjadi. Maka apa yang kita peroleh, yang sudah kita peroleh, itulah yang sudah tercatat, dan apa yang akan kita dapatkan adalah pasti yang telah tercatat pula ya. Ketahuilah bahwa umat sekiranya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat, lam yanfa'uka, tidak akan memberikan manfaat kecuali sesuatu itu telah Allah catat,
tetapkan untukmu. Sebaliknya, wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in. Sekiranya umat ini berkumpul bersatu ingin memberikan mudarat, ingin memberikan bahaya, ingin memberikan kemudaratan kepadamu, itu tidak akan terjadi. Lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika, kecuali mudarat tersebut sudah tercatat bagimu, atasmu. Enggak ada, walaupun sekiranya apalagi 1-2 orang yang ingin memberikan mudarat, kecuali mudarat itu sudah tercatat bahwa kita akan bertemu dengan mudarat itu. Ya, mudarat itu banyak. Artinya bahaya, bisa artinya musibah, bisa artinya penderitaan, sesuatu yang buruk. Tidak ada yang bisa memberikan keburukan kepada kita kecuali keburukan itu sudah tercatat untuk kita. Ya. Rubiyatil aqlamu wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena pencatat takdir, wa jaffatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran catatan takdir. Artinya sudah tidak bisa diganggu gugat catatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah maka engkau akan menemukannya di depanmu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ya. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat lapang, senang, bahagia, maka Allah pun akan mengenalmu di saat kesulitan. Di saat kesulitan. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa apa yang luput darimu itu tidak akan menimpamu. Ya, sesuatu yang tidak akan terjadi kepada kita tidak mungkin terjadi. Sesuatu yang tidak ditakdirkan kepada kita Bapak Ibu itu tidak akan terjadi. Wa ma asabaka lam yakul liyukhti'aka. Dan sesuatu yang akan menimpamu itu tidak akan mungkin salah, pasti akan menimpamu. Jadi sesuatu yang akan menimpa kita itu juga pasti akan terjadi. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Dan ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Artinya kemenangan itu terjadi dengan melalui kesabaran. Wa annal farja ma'al karbi. Dan kelapangan itu bersama dengan kesulitan. Kesenangan itu harus melewati kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kita tidak perlu apa? Tidak perlu pusing Bapak Ibu sekalian. Karena apa yang menjadi milik kita pasti kita akan dapat, dan sesuatu yang bukan milik kita walaupun kita usahakan pasti tidak akan kita dapat. Enggak bakal. Begitupun dalam hal yang baik dan yang buruk. Ya, kesenangan maupun keburukan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, sebagaimana yang kita sebutkan, yaitu menjaga perintah Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka Allah akan menjagamu fi dunyaka wa akhiratika, yaitu di dunia dan akhirat. Ya, di dunia dan akhirat. Allah akan menjaga kita di dunia dan akhirat. Nah, di dunia kira-kira seperti apa Allah menjaga kita? Ya, di dunia Allah akan menjaga kita. Yang pertama adalah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistiqomahan beribadah. Allah akan menjaga kita. Pertama, terkait dengan ibadah. Allah akan menjauhkan kita dari maksiat. Allah akan menjauhkan kita dari kekufuran. Allah akan menjauhkan kita dari bid'ah, khurafat. Itu salah satu penjagaan Allah terkait dengan agama. Terkait dengan urusan dunia, Allah akan menjauhkan kita, menjaga kita dari bahaya. Ya, dari
bahaya. Dengan menjaga syariat Allah Bapak Ibu, melaksanakan perintah Allah, salat, puasa, zakat, ya, menghindarkan larangan Allah, tidak berzina, tidak mencuri, tidak, dan seterusnya. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita pada 3 hal. Yang pertama dunia, yang kedua agama, dan yang ketiga akhirat. Ya, urusan agama Allah akan menjadikan kita istiqomah beribadah. Allah akan jauhkan kita dari kekufuran, bid'ah, khurafat, maksiat. Yang kedua, terkait dengan urusan dunia, Allah akan jauhkan kita dari mara bahaya, dari keburukan-keburukan orang lain yang ingin membahayakan dan memberikan keburukan kepada kita. Terkait dengan akhirat, Allah akan masukkan kita ke dalam surga, jauhkan kita dari neraka. Ya, kuncinya adalah jaga Allah di dunia. Ihfazillaha yahfazka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal dengan amal soleh, laki maupun perempuan, dia beriman, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya. Nah, adapun yang menimpa kita Bapak Ibu sekalian, walladzi yahsulu li'abdi minal bala' wal masa'ib bisababi tadyi'i awamirillah ta'ala. Kata Imam An-Nawawi, yang menyebabkan bala sering datang kepada kita, musibah gampang, mudah sekali kita terkena musibah. Cobaan berganti dari cobaan satu ke cobaan yang lain. Salah satu mungkin penyebabnya, di antaranya adalah karena kita terlalu lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadari Bapak Ibu sekalian, walaupun kita sudah menemukan diri kita mungkin paling bertakwa, walaupun kita sudah menemukan diri kita paling beriman di antara keluarga kita, di antara tetangga kita, di antara kompleks kita, tapi itu adalah menurut kita. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah tingkatkan lagi keimanan yang sudah ada, tingkatkan lagi ketakwaan kita, bukan malah mundur kemudian bermaksiat. Allah tidak mendengar doa saya, Allah tidak melihat saya, wal iyadu billah. Bukan seperti itu seorang mukmin. Ya, bukan seperti itu. Walaupun kita menemukan orang yang paling rajin ke masjid, kita temukan orang yang paling rajin salat tahajudnya, kita menemukan kita ini yang sering bersedekah, tapi musibah masih ada dan seterusnya. Bisa jadi juga itu adalah bagian daripada bentuk kasih sayang Allah, ingin melihat dan menilai kita sejauh mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu beribadah dalam keadaan senang saja, dan ketika Allah memberikan cobaan kita menjadi kufur? Ya, Allah ingin memberikan ujian. Jadi tidak semua Bapak Ibu sekalian, tidak semua apa yang kita hadapi itu pasti adalah berupa apa? Musibah. Kan musibah itu sesuatu yang buruk Bapak Ibu. Bisa jadi itu adalah ujian, dan ujian tidak selamanya buruk. Beda kalau azab. Kalau azab itu pasti buruk. Kalau musibah adalah tergantung kita menyikapinya. Kalau kita sikapi dengan sabar, maka itu menjadi baik. Tapi kalau ujian, maka kita harus hadapi dengan keimanan kita, yaitu bersabar. Ajaban li amril mu'min idza asabathu darra sabara. Yang sangat dikagumi dari seorang mukmin itu adalah apabila dia ditimpa suatu musibah, dia bersabar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian dari musibah-musibah, itu adalah karena dari tangan-tangan kalian sendiri. Ya. Dan itu kita harus punya keyakinan itu, bukan menyalahkan Allah. Bukan dengan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian
Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah ta'ala mengatakan ihfazillah tajidhu tujahak, artinya adalah ikmal lahu bit ta'ah wa la yaraka fi mukhalafatihi. Beliau mengatakan cara menjaga Allah, artinya syariat Allah adalah melakukan syariat tersebut dengan ketaatan dan jangan sampai Allah melihatmu menyelisihi daripada syariat itu. Ini pengertian yang sangat luar biasa, yang sangat bagus. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, kata Ibnu Daqiq, maksud daripada jagalah Allah maka kamu akan menemukannya di depanmu, artinya adalah kerjakanlah syariat Allah dalam bentuk ketaatan dan jangan sekali-kali Allah melihatmu menyelisihi syariat itu. Bagaimana seorang menyelisih syariat? Allah perintahkan dia sholat, dia tidak sholat. Allah perintahkan dia berpuasa, dia tinggalkan puasa, tidak puasa. Allah perintahkan dia mengeluarkan zakat, dia tidak mengeluarkan zakat. Allah tidak menginginkan dan Allah tidak mau melihat kita dalam keadaan seperti itu. Nah, buktinya apa? Kalau Allah melihat kita, Allah ada di depan kita. Buktinya apa? Buktinya sebagaimana hadis yang pernah kita sebutkan, dalam hadis yang kita sebutkan di kitab Targhib wa Tarhib. 3 orang yang terkurung di gua, kemudian tidak bisa keluar. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, ayo ingat-ingat amal solehmu. Bisa jadi amal soleh itu akan menjadi penyebab Allah menolong kita. Dan itu terjadi. Disebutkan satu persatu 3 orang itu dengan amal soleh mereka masing-masing dan Allah menolongnya. Artinya amal soleh itu akan menjadi sebab Allah akan menolong kita. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar kita, melihat kita, dan Allah senantiasa akan menolong kita. Jaga syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan demi pertolongan di depan kita. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, ketahuilah man lam yahfazillaha fa innahu la yastahiq ay yahfazahu Allahu azza wa jalla. Kata beliau, siapa yang tidak menjaga Allah maka dia tidak berhak Allah menjaganya. Nah, siapa yang tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, maka dia juga tidak berhak Allah menjaganya, tidak berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak berhak mendapatkan surga Allah. Kan bahasa halusnya begitu, ya. Tidak berhak mendapatkan surga Allah. Baik. Bagaimana Allah akan memberikan apa yang kita inginkan sedangkan kita tidak memberikan apa yang Allah inginkan, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, iza sa'alta fas'alillah. Apabila kalian meminta, mintalah kepada Allah. Asyara ila anna al-'abda la yanbaghi lahu ay yu'alliqa sirrahu bi ghairillah. Ini adalah isyarat bahwa seorang hamba itu tidak sepantasnya dia menggantungkan perihal tentang dirinya selain kepada Allah, kebutuhan-kebutuhannya. Ya. Tidak boleh dia meminta terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya selain kepada Allah. Bal yatawakkal alaihi fi sa'iri umurihi. Bahkan hendaknya seorang hamba itu dia bertawakal dari setiap urusan-urusannya. Apapun urusan kita, kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya keyakinan bahwa Allah lebih mengetahui kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian, boleh jadi kita meminta karena kita menganggap saya butuh ini, saya ingin ini. Padahal Allah melihat kita lebih butuh yang lain. Sehingga bisa jadi hari ini kita minta sesuatu, namun Allah tunda beberapa saat. Hari ini Allah tidak berikan yang itu. Karena Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan
daripada diri kita sendiri setiap saat, di setiap tempat. Di setiap tempat. Kita kan ciptaan Allah. Allah yang buat kita kok. Maka Allah akan lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita. Kita sendiri bukan kita yang buat diri kita. Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita membuat sesuatu, anggaplah kue. Kalau ibu-ibu misalnya bikin kue, kemudian kuenya sudah dianggap maksimal dibuat, bagus. Kemudian ada yang mencela, ini mungkin kurang tepung. Nah kita yang bikin, sudah dikasih tepung. Ini tidak ada tepungnya. Dibilang, kurang, bumbunya kurang. Banyaknya Mi. Kita yang lebih tahu Bapak Ibu sekalian. Walaupun mereka komentar, tapi kita yang lebih tahu. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Tsumma in kanat al-hajatu allati yas'aluha lam tajril 'adatu bi jiryaniha ala aidi khalqihi ka talabil hidayah wal ilmi wal fahmi fil Qur'ani was sunnah wa min bala'id dunya wa azabil akhirah sa'ala rabbahu azza wa jalla." Nah, intinya adalah, kata beliau, kalau suatu perkara yang urusannya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, itu intinya ya. Kalau yang urusannya perihal tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita meminta selain kepada Allah. Kan boleh saya meminta kepada ibu meminta kepada saya sesuatu yang mungkin saya berkuasa dengan hal itu. Misalnya HP. Saya punya kuasa dengan HP saya. Buku saya punya kuasa dengan buku saya. Kalau ada orang yang minta, boleh saja saya kasih. Dan boleh orang itu meminta sesuatu dari saya yang saya punya kuasa dengan itu. Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Nah, ada perihal hal-hal yang kuasa itu hanya milik Allah. Maka kita harus hanya minta kepada Allah. Menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, memberikan azab. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang terkait demikian itu tidak boleh kita minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Yang kedua adalah wa in kanat al-hajatu allati yas'aluha jarat al-'adatu anna Allah Subhanahu wa ta'ala yajriha ala aidi khalqihi kal hajatil muta'alliqati bi ashabil harf wal masani wa wulatil umur sa'alallahu ta'ala ayya'tifa alaihi qulubahum. Yang kedua adalah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang terjadi dalam bentuk suatu kebiasaan-kebiasaan. Maka yang harus dia lakukan adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mau berusaha. Contoh, kita mau berusaha membuat sesuatu atau mengusahakan sesuatu, maka kita yang menjalankan. Apa yang kita lakukan? Kita punya kuasa untuk menjalankan. Apa yang kita lakukan? Tetap minta kepada Allah. Di antaranya adalah meminta untuk keberkahannya, kesuksesan daripada usaha kita, dijadikan usaha ini berkah dan seterusnya. Tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga sebagian ulama kita mengatakan, dan ini saya yakin Bapak Ibu sekalian faham, ada hal-hal yang kebutuhan yang kita juga mampu melakukannya, kita mampu melakukannya. Kata ulama kita, sesuatu yang mampu kita lakukan, maka sebaiknya kita usahakan dulu sebelum kita meminta pertolongan ke orang lain. Contoh misalnya, saya di atas motor, kemudian saya lihat banyak anak-anak santri kita misalnya. Kalau saya seorang ustadz misalnya, saya ustadznya santri itu, atau saya dosennya mahasiswa itu, kan gampang sekali saya minta tolong ke anak-anak itu. Misalnya ada yang mau saya suruh angkat ke motor, dan mengatakan angkatkan dulu. Dengan mudah mereka akan mengangkat, menolong saya. Tapi ulama kita memberikan dengan kelembutan kita Bapak Ibu sekalian sebuah akhlak, selama itu kita mampu melakukannya, jangan dulu minta tolong ke orang lain. Ya, hal-hal yang bisa kita angkat sendiri jangan minta tolong.
kecuali sesuatu yang harus kita tidak mampu dengan sendirinya. Ada mungkin sesuatu yang mau diangkat berat, kita butuh 2-3 orang, maka boleh kita minta tolong. Tapi kalau hal-hal misalnya kita di motor jatuh barang kita, masa harus minta tolong? Tolong ambilkan dulu di bawah. Bisa kita turun dan mengambil. Ini sebuah adab, ya, sebuah adab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, ya, mendengar Ali bin Abi Thalib berdoa dan mengatakan seperti ini. Allahumma aghnina an khalqika. Jadi kata Ali bin Abi Thalib dalam doanya, ya Allah bebaskanlah kami dari hamba-hambamu, dari ciptaanmu. Ya. Bebaskanlah kami dari ciptaanmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqul hakaza. Jangan bilang seperti itu. Jangan ucapkan seperti itu. Salah itu. Fa innal khalqa yahtaju ba'duhum ila ba'din. Karena makhluk Allah Subhanahu wa taala itu saling membutuhkan satu sama lain. Jadi jangan mengatakan, ya Allah bebaskanlah kami dari ciptaanmu. Bagaimana mungkin kita akan bebas dari ciptaan Allah? Artinya jauhkanlah kami dari ciptaan ya selain Dia. Artinya nggak usah ada yang mengganggu saya, menolong saya dan seterusnya. Nggak boleh berdoa seperti itu kata Nabi. Ka'an fa innal khalqa yahtaju ba'duhum ila ba'di. Karena sesungguhnya ciptaan Allah itu saling membutuhkan satu sama lain. Walakin akan tetapi qul Allahumma aghnina an syarari khalqika. Ya Allah bebaskanlah kami dari kejahatan ciptaanmu. Jangan, jadi ketika berdoa jangan sapu rata. Ya Allah jauhkanlah kami dari orang-orang. Enggak boleh. Kita membutuhkan orang. Ya Allah jauhkanlah aku dari makhluk-makhlukmu. Kita membutuhkan makhluk sebagaimana mereka membutuhkan kita. Enggak bisa kita hidup dengan sendiri Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita butuh apa? Pasti membutuhkan orang. Saya mau menghadirkan barang apapun di rumah saya, itu membutuhkan saya penjual karena saya tidak bisa mendatangkan dan membuat sendiri. Saya membutuhkan tukang untuk membuat, saya butuh penjual untuk saya beli barang itu dan seterusnya. Kita saling membutuhkan. Sehingga kata Nabi, doa yang baik itu adalah Allahumma aghnina an syarari khalqika. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kejahatan ciptaanmu. Ya. Baik. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan iza sa'alta fas'alillah, iza sa'alta hajatan fala tas'al illa Allah azza wa jalla wa la tas'al al-makhluq syai'an. Wa iza qudira annaka sa'alta al-makhluq ma yaqdiru alaihi fa'lam annahu sababun minal asbabi wa annal musabbib huwa Allah azza wa jalla fa'tamid ala Allah taala. Nah, ini suatu ungkapan yang sangat bagus dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, apabila kamu meminta suatu kebutuhan, maka jangan minta kecuali memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan meminta kepada makhluk Allah sesuatu apapun. Apabila kamu mampu, annaka sa'altal makhluk ma yaqdiru alaihi. Apabila kamu ketahui bahwa kalau kamu meminta kepada makhluk itu mampu melakukannya, fa'lam. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian ya. Apabila kamu tahu bahwa makhluk itu atau orang, kamu tahu bahwa orang itu bisa menunaikan kebutuhanmu, ya, maka ketahuilah bahwa annahu sababu minal asbab. Dia hanya sebab, dia hanya perantara, tetapi yang menolong kamu tetap adalah Allah. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika kita mau usaha apapun, kenapa kita harus menghadirkan Allah? Karena 100%, ya, kita ini hanya sekian persen. Kalau bukan karena Allah, apa yang kita usahakan itu tidak akan jadi-jadi Bapak Ibu. Semuanya atas kehendak
Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau Allah hilangkan akal kita, maka kita tidak bisa membuat apa-apa. Yang kita ingat menjadi hilang, yang kita ingat menjadi lupa. Kalau kita ingin membuat melalui tangan kita, dengan mudah Allah akan hilangkan tangan kita, hilangkan kaki kita, hilangkan penglihatan kita. Jadi semuanya adalah atas kehendak Allah. Nggak ada di tubuh kita milik kita, Bapak Ibu sekalian. Semua adalah milik Allah. Maka apa yang kita usahakan 100% adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan kecuali kita harus minta kepada Allah. Nggak ada jalan. Urusan apapun itu. Makanya dari awal saya katakan tadi, sesuatu tentang hak kekuasaan Allah mutlak hanya kepada Allah. Yang kedua, sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang lain, kita meminta tolong kepada orang lain, tapi minta juga kepada Allah atas keberkahan dari usaha itu, kesuksesan daripada usaha itu, lurusnya dari setiap perbuatan kita, dan seterusnya. Nah, makanya ketika kita Bapak Ibu sekalian berusaha, ketika kita sakit berusaha untuk berobat, jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa ini disebabkan karena obat. Obat itu hanya sebagai sabab minal asbab, perantara, dia hanya sebab. Walakinnal musabbib, akan tetapi yang menyebabkan, yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Orang yang buat obat pun itu, kalau Allah tidak berikan ilmu kepada orang yang buat obat itu, maka suatu obat apapun itu tidak akan jadi, ya. Maka semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan kebutuhan keperluannya. Nah, ini ada juga wa iza sta'anta fasta'in billah. Fa idza aradtal 'auna wa talabtal 'aun min ahadin fala tatlub al-'aun illa min Allah, li'annahu alladhi biyadihi malakutis samawati wal ard. Huwal ladzi yu'inaka idza syaa'a wa idza akhlastal al-isti'anata billahi wa tawakkalta 'alaihi a'anaka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka pasti Allah akan menolong kita. Ada ayat yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, kembali lagi tadi, ya, bagaimana agar supaya pertolongan itu mudah Allah berikan? Dalam tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dikatakan hadhil ayatu fidut tartib. Ayat ini mengandung susunan yang sangat sistematik, yang sangat rapi. Kenapa ketika Allah mengatakan iyyaka na'budu pertama, yang kedua baru iyyaka nasta'in? Kenapa bukan iyyaka nasta'in dan iyyaka na'budu? Ini bukan tanpa, ya, bukan tanpa alasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru meminta tolong. Artinya beribadahlah syarat diterimanya pertolongan, permintaan kita, pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah Anda telah melakukan ibadah dengan baik. Ya. Makanya Allah dahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, sembah Allah dengan baik. Syarat di antara syarat diterimanya, dimudahkannya doa kita adalah Anda beribadah dengan baik. Sekali lagi terkait dengan doa Bapak Ibu sekalian, yakin setiap doa kita itu akan dikabulkan Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu, ya karena lebih banyak ibu-ibu, pernah ibu-ibu ini merasakan doa saya tidak dikabulkan? Ya, pernah Bu? Tidak, insyaallah ya. Semuanya akan dikabulkan. Yang penting kita adalah menjadi hamba Allah yang beribadah kepadanya, tidak menduakan Allah. Pasti Allah akan kabulkan. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laysa fiha itsmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu iyyahu bi ihda salasin. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, imma ayyadhhira lahu fil akhirah, imma ayyasrifa anhu minas su'i mislaha." Ini hadisnya Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalam doanya ada syaratnya. Di dalam doanya tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahimnya. Tidak mengandung dosa itu artinya seperti apa? Ya, tidak ngumpat-ngumpat. Masa orang berdoa tapi marah-marah dan seterusnya. Gimana Allah akan kabulkan? Yang kedua, tidak mengandung, tidak memutuskan silaturahimnya. Ada isi doa seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, mudah-mudahan dia celaka di jalan. Tadi namarahi Kak. Nggak boleh berdoa seperti itu. Itu memutus silaturahim. Gimana Allah akan mengijabah doa-doa untuk kebaikan-kebaikan. Karena semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terkait daripada adanya sifat makhluk Allah di antara makhluk-makhluknya misalnya yang buruk, itu urusan nanti. Tetapi Allah tidak menginginkan dari makhluk Allah dengan makhluk yang lain itu ada keburukan di antara mereka. Makanya ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap doa yang baik. Syaratnya Allah akan menerima doa kita, tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim kita. Kecuali Allah akan mengabulkan, pasti Allah akan kabulkan. Kata Nabi melalui 3 cara. Cara yang pertama adalah Allah akan memberikan sesegera mungkin. Masalahnya ini yang selalu kita inginkan, sesegera mungkin. Ya. Segera ini memiliki makna yang ada 2 makna. Yang pertama adalah maksudnya segera artinya adalah sesuai dengan waktunya. Ya, sesuai dengan waktunya. Artinya kita mau besok, insya Allah besok pertolongan itu. Segera maksud yang kedua adalah di dunia. Selama kita hidup, Allah akan memberikan pertolongan itu. Jadi lambat maupun cepat maupun lambat, Allah pasti akan mengabulkan. Ya. Sudah banyak doa-doa kita Bapak Ibu sekalian, Allah akan berikan satu-satu. Yang kedua, ayyadahira lahu fil akhirah. Allah akan simpankan di akhirat. Jadi tidak semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus diberikan. Tapi itu akan Allah tabungkan. Kan tabungan itu sangat baik Pak Ibu, sangat baik. Coba Bapak Ibu sekalian nabung sekarang 100.000 per hari, besok 100.000 lagi, 100.000 lagi. Kira-kira kalau 1 tahun ratusan juta Bapak Ibu sekalian. Kalau 100.000 per hari. Nah, jadi hasilnya baik. Menabung itu baik Bapak Ibu sekalian. Jangan dihabisin semua di dunia. Jangan dihabisin semua di dunia. Doa kita kan banyak yang sama-sama Bapak Ibu ya. Hari ini kita berdoa, doa kita sama dengan yang kemarin. Besok itu lagi. Maka selama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tabungkan untuk akhirat. Itu cara Allah yang kedua. Bukan tidak dikabulkan. Mungkin ada yang kita minta kepada Allah, tetapi yang kita minta itu secara kasat matanya itu enggak ada yang persis yang kita minta. Nah, maka cara Allah yang ketiga adalah ayyasrifa anhu minas su'i mislaha, yaitu Allah akan jauhkan kita dari bahaya yang senilai daripada isi doa kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Misalnya la qaddarallah, misalnya la qaddarallah itu Bapak Ibu sekalian, kita kalau memberikan contoh itu selalu diucapkan sesuatu yang tidak baik. Karena mau tidak mau ketika kita mengucapkan seperti ini harus ada contoh yang baik, ada ya contoh yang buruk. Kalau contoh yang baik kita berdoa kebaikan itu melekat pada kita. Kalau itu buruk maka kita mengatakan la qaddarallah, semoga tidak terjadi. La qaddarallah misalnya ya. Kita keluar dari masjid, ada orang yang tiba-tiba ingin memberikan celaka kepada kita, bahaya kepada kita. Lantaran karena kita berdoa sebelum keluar dari masjid, padahal kita doanya lain, bukan itu. Karena kita tidak tahu akan ada yang mencelakakan kita. Kita meminta yang lain. Maka bisa jadi yang kita minta Bapak Ibu sekalian Allah tidak akan berikan itu. Karena Allah sudah gantikan dengan dijauhkan kita dari bahaya tadi. Nah, masalahnya kita tidak tahu. Kan tidak datang bahaya itu. Tidak datang. Jauhnya bahaya dari kita Bapak Ibu sekalian mungkin 2 hal. Hal yang pertama, bahaya itu kita sudah berhadapan dengan bahaya itu. Maka kita tahu ada bahaya kemudian kita lolos, ya kan? Nah itu, kita tahu ada bahaya kemudian kita bebas. Cara yang kedua adalah, mungkin bahaya akan datang, tapi kita tidak sampai ketemu, Allah sudah jauhkan kita dari bahaya itu. Nah ini semua adalah bagian daripada
mustajabnya doa kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, selama Bapak Ibu sekalian taat beribadah kepada Allah dan berdoa kepada Allah, maka setiap doa kita Bapak Ibu sekalian itu sudah dikabulkan. Ada yang belum dikabulkan, ada yang sudah dikabulkan, yang intinya akan dikabulkan. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan untuk hadis ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang intinya adalah supaya clear untuk hadis ini. Ya, kalaupun ada yang ingin memberikan celaka seperti yang kita sebutkan tadi, kalau Allah belum mencatat itu sebagai takdir kita, itu tidak akan terjadi. Sebaliknya pun ada yang ingin memberikan manfaat kepada kita, selama itu tidak tercatat, maka itu juga tidak terjadi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak mengetahui apa-apa, maka kita harus mengusahakan yang baik-baik. Mungkin Bapak Ibu sekalian kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan penjelasan Ustaz tentang kandungan atau faidah yang terkandung dalam hadis yang nomor 19. Mungkin ada yang bertanya, satu pertanyaan kalau ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan karena waktu Isya juga sudah masuk. Insyaallah semoga kita bisa istiqomah untuk mengikuti kajian-kajian kita selanjutnya. Sekira demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.